tatkala kita lebih mahir dengan ilmu dunia, maka ilmu agama kita itu akan menurun. Akan tapi kita memperdalam ilmu agama, insya Allah ilmu dunia itu akan mengikuti. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman semuanya, sahabat Mu'alaf Mentawai yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa dengan saudara kita Abdurrahim. Alhamdulillah, beliau ini adalah asli Mentawai, kampungnya dari Taileleu, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol, berbincang tentang pengalaman-pengalaman beliau selama berada di Kota Padang. Ini beliau lagi berada di Kota Padang dan menuntut ilmu dan beraktivitas lain di sini, dan insya Allah kita akan meminta juga motivasi agar anak-anak muda kita, anak-anak SMA, seumuran anak SMA dan SMP juga termotivasi untuk belajar agama. Sebelumnya kita tanya dulu kepada beliau ini, saudara kita Abdurrahim ini, bagaimana kabarnya karena sudah ada di hadapan kita. Gimana Ustaz? Gimana kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Begini Ustaz, sekarang ini kita mengetahui bahwasanya zaman yang begitu modern, yang begitu canggih, membuat manusia atau orang-orang ini melihat dunia sangat terbentang. Artinya kemudahan dari baik itu elektronik dan lain sebagainya itu sangat mudah. Bersamaan dengan itu mudaratnya juga ada, tentu kita tahu, ya kan? Nah, sebagai seorang mahasiswa untuk bisa memberikan tips dan atau motivasi untuk anak-anak kita atau adik-adik kita yang berada di masih ada di kampung, generasi muda, untuk bersemangat dan termotivasi untuk belajar agama. Fadl. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dibilang oleh ustaz kita, bahwasannya sebenarnya saya juga belum terlalu banyak pengalaman dalam hal ini, tetapi dengan melihat realita yang semakin canggih yang kita hadapi ke depannya, itu pasti ada sesuatu pengalaman atau ilmu yang kita dapatkan di sini. Alhamdulillah Allah berikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu di Kota Padang ini, alhamdulillah, dan sebelumnya ada di tempat-tempat selain Kota Padang ini juga saya belajar. Alhamdulillah dengan izin Allah izinkan saya menuntut ilmu di Kota Padang. Alhamdulillah. Salah satu kampus yang ada di Kota Padang ini itu Sekolah Tinggi Pengembangan Ilmu Al-Quran atau disingkat dengan STIPIK Sumatera Barat. Alhamdulillah di situ selain kita belajar ilmu agama, di situ juga kita diajarkan ada juga ilmu umum seperti filsafat, pendidikan, kemudian kayak bahasa Inggris, seperti bahasa Inggris dan lain sebagainya. Adapun ilmu-ilmu umum juga ada kita pelajari. Artinya tidak hanya berfokus untuk agama saja ya. Seperti statistik pendidikan kan ibaratnya dalam sekolah agama Islam itu tidak ada. Tidak ada. Iya betul. Sekolah agama Islam pada umumnya itu tidak terdapat di situ. Karena ini mengarah ke dewan dakwah atau jalannya dakwah Islam ke depannya, tentu dimasukkanlah salah satunya tujuannya untuk menjadi seorang guru, kader guru. Apalagi yang alhamdulillah saya jurusannya PAI,
pendidikan agama Islam tentu apalagi di daerah kita sendiri banyak dibutuhkan tenaga pengajar seperti itu untuk mendakwahkan agama kita ini. Kemudian untuk selain kegiatan saya sebagai mahasiswa, alhamdulillah saya juga diberi kesempatan atau diberi rezeki oleh Allah menjadi seorang imam di salah satu masjid yang ada di Padang ini. Alhamdulillah berjalan kurang lebih 1 tahun saya sebagai imam atau garin di di Kota Padang. Tetapi di kampus kita, keistimewaannya di kampus kita itu tidak asing lagi kalau mahasiswa typing itu menjadi garin. Nah, jadi bisa kita lihat di Kota Padang ini kebanyakan anak-anak kampus itu atau mahasiswa yang berasal dari yang menuntut ilmu di STIPIK itu kebanyakan pada umumnya itu jadi garin. Ya, biar sejalan dengan pendidikannya begitu ya. Nah, selain kita dapat tempat tinggal, dapat makan, alhamdulillah kita juga diberikan uang saku. Jadi seharusnya kita meminta kepada orang tua uang jajan setiap bulannya, alhamdulillah dengan rezeki itu dapat membantu kita. Karena secara umum mahasiswa itu pasti meminta jajan masih sama orang tua meskipun dia udah jenjang mahasiswa. Ya, kecuali hanya beberapa orang saja yang bisa bekerja di luar. Betul. Nah, selain itu juga kemudian bahkan ada misalnya mahasiswa yang dari STIPIK ini dia itu ngekos atau tinggal di rumah sendiri, itu bahkan menjadi pertanyaan bagi para dosen. Karena pada umumnya dari dulu itu mahasiswa STIPIK itu dikenal lebih dikenal dengan garin, identik dengan garin. Istilahnya mereka selalu terpaut dengan masjid. Betul. Ya. Apalagi di bulan Ramadan itu mahasiswa STIPIK itu sangat dicari di kalangan masyarakat. Selain itu juga saya pengalaman pribadi saya selama di Padang ini, selain jadi garin, kemudian alhamdulillah saya itu juga mengajar. Kemudian bahkan ada misalnya mahasiswa yang dari STIPIK ini dia itu ngekos atau tinggal di rumah sendiri, itu bahkan menjadi pertanyaan bagi para dosen. Karena pada umumnya dari dulu itu mahasiswa STIPIK itu dikenal lebih dikenal dengan garin, identik dengan garin. Istilahnya mereka selalu terpaut dengan masjid. Betul. Ya. Apalagi di bulan Ramadan itu mahasiswa STIPIK itu sangat dicari di kalangan masyarakat. Selain itu juga saya pengalaman pribadi saya selama di Padang ini, selain jadi garin, kemudian alhamdulillah saya itu juga mengajar. Selain kita diajar, juga kita mengajar. Ya. Nggak besar-besar kali lah, cuman ngajar anak-anak. TPA atau? Alhamdulillah saya mengajar di salah satu rumah tahfiz Ahlul Quran yang bertempat itu di Parak Karakah. Itu yang dikelola oleh salah satu muhsinin. Itu beliau Masya Allah pergunakan hartanya, beliau itu sebagai dokter spesialis bedah, Masya Allah, sama berdua karena salah dengan istri beliau. Jadi rumah tahfiz itu dikelola kemudian dikembangkan dan istimewanya lagi oleh alumni mahasiswa STIPIK juga. Dan kebanyakan guru yang berada di situ yang mengajar itu kurang lebih ada 40 orang itu mayoritas STIPIK semua. Jadi itu salah satu keistimewaan kita yang belajar di STIPIK. Selain kita jadi mahasiswa, kita belajar agama, kemudian kita juga dipakai oleh masyarakat di tengah-tengah masyarakat. Artinya ini sudah sebuah keumuman bahwasanya memang kebanyakan mahasiswa yang dari kampus itu pasti istilahnya dipakai untuk jadi imam, jadi garin, betul, jadi pengajar TPA atau tahfiz dan lain sebagainya. Masya Allah. Dan bahkan itu setiap kita KKN itu pihak kampus itu sengaja
mengambil waktu KKN itu di hari atau di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Biar Karena maksimal ya. Biasanya di bulan Ramadan itu kegiatan mahasiswa pada umumnya masih belajar atau sudah libur atau digunakan untuk kamu. Akan tapi kita yang mahasiswa STP ini berbeda dengan yang lain. Jadi kita mengabdi selama 1 bulan atau 20 hari itu di masyarakat, bukan di Kota Padang. Bahkan ada yang di luar Kota Padang. Jadi keberadaan kita alhamdulillah dengan izin Allah sangat membantu masyarakat kita untuk menyebarkan agama kita ini. Alhamdulillah. Boleh Ustaz ditambahkan sedikit mungkin pesan untuk adik-adik kita atau anak-anak kita yang berada di yang ingin melanjutkan sekolah atau ingin belajar lebih dalam lagi untuk agama. Apa pesan-pesannya? Pesan kita untuk kawan-kawan atau teman-teman yang masih bingung mencari kampus atau ingin belajar agama terutama, boleh kita dikit-dikit melihat informasi terkait kampus yang ada. Salah satunya itu di STAPIK inilah. STAPIK Kota Padang. Jadi selain kita belajar Al-Quran, juga kita belajar ilmu umum juga. Ya. Selain itu juga dari segi biaya tidak terlalu mahal, masih terjangkau. Masih terjangkau. Akan tapi ilmu yang kita dapatkan itu sangat banyak. Salah satunya mungkin tidak didapatkan di kampus lain. Seperti kita belajar qiraat. Qiraat ini kita membahas kaidah-kaidah yang bacaan ada 10 imam gitu kan. Atau 7 imam. Perbedaan qiraat itu. Kemudian identiknya stepping ini dikenal dengan tilawanya, nagomnya. Masya Allah. Jadi mahasiswa stepping itu dikenal dengan iramanya yang luar biasa. Bahkan ada yang ke jenjang MTQ. Alhamdulillah. Itu mahasiswa pada umumnya. Kan tapi saya masih belajar. Insya Allah menuju ke sana lah. Dikit-dikit bisa memahami atau bisa mengambil ilmunya di situ. Silakan diminum, Ustaz. Ya. Jadi untuk teman-teman yang masih berpikiran, oh ini biaya kuliah mahal, bisa kita lihat-lihat informasi yang ada di Padang ini. Salah satunya mengenai kampus STAPIK ini. Jadi pesan kita untuk teman-teman yang ada di luar sana, zaman semakin canggih ini, modern, apalagi gadget sudah di tangan kita masing-masing. Pintu dunia semakin terbuka lebar. Betul. Bahkan di usia SD saja anak-anak sekarang itu sudah mahir sekali pegang handphone ini. Jadi di zaman yang makin canggih ini kita gunakan saling kita memperdalam agama Islam juga. Karena tatkala kita lebih mahir dengan ilmu dunia, maka ilmu agama kita itu akan menurun. Akan tapi kita memperdalam ilmu agama, insya Allah ilmu dunia itu akan mengikuti. Jadi untuk teman-teman yang masih kebingungan dalam mencari atau menuntut ilmu keluar dari Pulau Mentawai, silahkan ke Padang, sangat terbuka untuk kita semua. Alhamdulillah. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jazakallahu khairan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.